got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pipi Sofian SEMM selaku dosen pemangku mata kuliah manajemen koperasi. Terima kasih sudah mengizinkan kelompok kami untuk berpresentasi pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Saya Ajeng Siti Korbu yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 kali ini. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama, saya Alfira Hasna Yuni, Saya Puja Halimatu Sadia. saya Tria Waliatul Maula, Saya Isra Faktiasi. langsung saja ke materi yang pertama, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah singkat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah. Berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka pada awalnya merupakan penggabungan dari 6 koperasi di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Majalengka yang tersebar di 6 kecamatan. Yang pertama ada giat atau guru Islam aktif menolong. Yang kedua ada kuat kantor urusan agama tolong menolong. Yang ketiga ada pos Buma atau koperasi guru agama Majalengka. Yang keempat ada gas atau guru agama Sukohaji. Yang kelima ada gaib atau guru agama Islam Bantarujak. Dan yang keenam ada KGAD atau koperasi guru agama Jatiwangi. Keenam koperasi tersebut pada waktu itu banyak mengalami kesulitan dan hampir mengalami kebangkrutan atau macet. Di samping itu juga belum bisa mengakomodasi seluruh karyawan di lingkungan kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka. Pada tanggal 2 Maret 1979 dilaksanakan rapat pembentukan koperasi dan pada saat itu semua peserta rapat sepakat mendirikan koperasi itu dengan nama Hikmah atau disingkat dengan Hayu Ikhtiar Permigawe Amal Hade. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Maret 1979 dinyatakan sebagai hari lahirnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah, meskipun belum berbadan hukum dan baru pada tanggal 17 Oktober 1980 mendapat badan hukum dengan nomor 7143-BH-DK-10-15. Selanjutnya ada definisi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah Kementerian Agama Kabupaten Majalengka yang memiliki badan hukum dengan nomor 7143-BH-DK-10-15 merupakan koperasi sehat, kuat, dan mandiri. Bahkan di Majalengka, koperasi kebanggaan keluarga besar Kementerian Agama tersebut bisa dibilang Kementerian Agama Dr. Haji Yayat Hidayat MAG. Saat memberikan sambutan sekaligus membuka rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah Kementerian Agama Kabupaten Majalengka tahun buku 2018 di Aula KPRI Hikmah Majalengka. Selanjutnya ada visi-misi dari KPRI Hikmah yang akan disampaikan oleh Puja. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang visi dan misi KPRI Hikmah. Yang pertama, visi yaitu terwujudnya KPRI yang mandiri dalam mensejahterakan pegawai Republik Indonesia di Kemenang Kabupaten Majalengka. Dan yang kedua ada misi KPRI Hikmah. Misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas keanggotaan KPRI Hikmah Kabupaten Majalengka. Dan yang kedua ada meningkatkan jenis usaha yang bersentuhan dengan kebutuhan anggota maupun masyarakat. Dan yang ketiga ada mempertahankan serta meningkatkan unit usaha yang telah ada secara optimal. Yang keempat yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan
keoperasian dan kewirausahaan di lingkungan KPRI Kabupaten Majalengka. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi KPRI Hikmah yang diketuai oleh Haji Ucu Sodikin Nurjaman SAG, dan wakil ketua satunya ada Dr. Andes Haji Maman Abdurrahman MPD, dan wakil kedua ada Ian Mulyadi SAG MPD. Lalu di sekretaris ada Dr. Haji Herudin MAG. Bendahara ada Haji Abu Masyur SAG MPDI. Lalu pengawas ada 3. Yang pertama ada Haji Sihabudin MAG. Yang kedua ada Asarkani SAG. Dan yang ketiga ada Haji Ahmad Braja UMM. Selanjutnya, jenis-jenis usaha KPRI Hikmah yang akan disampaikan oleh pria. Di sini saya akan menyampaikan tentang jenis usaha KPRI Hikmah. Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Hikmah adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri atau aparatur sipil negara di Indonesia. KPRI Hikmah Kabupaten Majalengka adalah salah satu koperasi pegawai yang beroperasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Meskipun tidak ada informasi spesifik mengenai KPRI Hikmah Kabupaten Majalengka, umumnya koperasi pegawai memiliki beberapa kegiatan dan layanan yang dapat mereka tawarkan kepada anggotanya. Jenis usaha yang ada di KPRI Hikmah yaitu yang pertama ada simpan pinjam. KPRI Hikmah sendiri menyediakan layanan simpan pinjam kepada anggotanya. Anggotanya dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk simpanan dan juga pinjaman uang dengan bunga yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membantu anggota dalam mencapai tujuan keuangan mereka dan memberikan akses keuangan yang lebih mudah. Jenis usaha yang kedua yaitu ada penjualan barang. KPRI Hikmah juga dapat menjalankan usaha penjualan barang seperti toko serba ada atau supermarket. Dalam hal ini, anggota KPRI dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Usaha penjualan barang ini biasanya mencakup kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, pakaian, alat rumah tangga, dan produk-produk lainnya. Jenis usaha yang ketiga yaitu ada jasa keuangan. Selain simpan pinjam, KPRI Hikmah juga dapat menyediakan jasa keuangan lainnya kepada anggotanya. Contohnya, mereka dapat menyediakan layanan kredit, leasing, asuransi, dan investasi. Hal ini bertujuan untuk membantu anggota dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif. Yang selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. KPRI Hikmah juga dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan, seminar keuangan, atau pendidikan tentang pengelolaan keuangan dan investasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman anggota dalam hal keuangan dan memberikan mereka pengetahuan yang berguna dalam mengelola keuangan pribadi dan usaha mereka. Jenis usaha yang terakhir yaitu ada usaha kemitraan. KPRI Hikmah juga dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti bank, lembaga keuangan, atau perusahaan lain. Hal ini dapat memberikan keuntungan tambahan bagi anggota seperti diskon khusus atau akses ke layanan yang lebih baik. Materi yang selanjutnya yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah dalam mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan dalam KPRI Hikmah itu ada berupa yang pertama pengelolaan keuangan yang transparan. Koperasi ini mengutamakan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan secara teratur dan menyediakan informasi yang jelas kepada anggota koperasi tentang penggunaan dan aliran dana. Yang kedua ada rencana anggaran. Rencana anggaran adalah di dalam koperasi ini memiliki rencana anggaran tahunan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan sumber pendapatan yang dimiliki. Rencana anggaran ini membantu dalam mengatur pengeluaran dan
penerimaan agar tetap bersaing. Yang ketiga yaitu pengawasan keuangan. Koperasi ini memiliki sistem pengawasan internal yang ketat terhadap kegiatan keuangan, melibatkan pemeriksaan rutin terhadap catatan keuangan dan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan dana. Yang keempat yaitu ada investasi yang bijaksana. Koperasi ini mungkin melakukan investasi yang bijaksana dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Namun, investasi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan evaluasi risiko yang matang. Yang selanjutnya ada diversifikasi pendapatan. Selain dari kegiatan utamanya, koperasi ini mungkin juga mengembangkan sumber pendapatan tambahan, misalnya melalui penyediaan produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan anggota koperasi. Yang keenam ada penggunaan teknologi. Koperasi ini mungkin menggunakan teknologi modern dalam mengelola keuangan mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan perangkat lunak akuntansi atau sistem manajemen keuangan yang membantu dalam pemantauan dan pelaporan keuangan secara efisien. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas. Koperasi ini mungkin memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada anggotanya terkait manajemen keuangan dan pengelolaan bisnis. Hal ini bertujuan agar anggota memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan dan dapat berpartisipasi aktif dalam mengelola koperasi. Terima kasih. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh KPRI Hikmah yang akan disampaikan oleh Isro. Baik, selanjutnya materi tantangan yang dihadapi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah. Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Hikmah kembali menyelenggarakan rapat anggota tahunan atau RAT tahun buku. Koperasi Hikmah mendapatkan 2 penghargaan, yaitu sebagai koperasi terperingkat dalam kualifikasi sangat berkualitas tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2021 dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kabupaten Majalengka, serta penghargaan sebagai juara peringkat 1 Lomba Paduan Suara Mars Koperasi tahun 2021 dari Dekopinda Kabupaten Majalengka. Menurutnya, dengan prestasi tersebut sesungguhnya memberikan tantangan kepada pengurus koperasi. Kondisi pandemi menjadi tantangan besar bagi koperasi untuk mendapatkan eksis menjalankan usahanya. Tentang yang dihadapi sekarang juga adalah semakin berkurang jumlah anggota, terutama dikarenakan purna tugas. Dengan berkurangnya jumlah anggota sudah pasti akan mempengaruhi terhadap aset koperasi selama 3 tahun terakhir ini. Ada 103 orang yang keluar, yang hampir semuanya karena pensiun. Pihaknya terus melakukan perbaikan untuk kemajuan usaha koperasi. Tidak hanya unit simpan pinjam, tapi mengembangkan usaha dalam sektor real. Bersyukur jajaran pengurus, pengawas, kompak dan semua jajaran sesuai tupoksinya. Diakui, pihak juga rutin melaksanakan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Ada 3 aspek yang terus dievaluasi, yaitu aspek organisasi, administrasi, dan manajemen, aspek keuangan, dan aspek usaha. Di era digital ini, digitalisasi koperasi makin penting. Adapun pengembangan koperasi memiliki tantangan upaya penguatan peran koperasi, manajemen koperasi, maupun dalam menjalankan usahanya. Perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan serta kemitraan. Maka diajukan saran yaitu strategi yang dapat dikembangkan dalam menghadapi era digital adalah mengukur kinerja non-finansial dan pengembangan dengan sistem IT. Kemudian materi selanjutnya adalah rencana pengembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah. Ada rencana-rencana yang akan dilaksanakan KPRI Hikmah, ada program jangka pendek dan jangka panjang, seperti membuka usaha baru, melakukan rapat dengan pengurus, lalu mengevaluasi apa yang belum terrealisasikan. Semua koperasi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan anggotanya yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian Pasal 3, yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat
Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan data-data yang telah didapat, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah telah berhasil melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan visi misi KPRI Hikmah. Dan yang kedua, KPRI Hikmah telah mampu menggabungkan beberapa koperasi yang hampir mengalami kebangkrutan yang berada di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Majalengka. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam program pelatihan adalah studi kasus dan praktikum. Yang keempat, prosedur penyusunan anggota KAS pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah yang digunakan sangat bagus karena telah mencerminkan adanya pengembangan tugas dan wewenang pada setiap bagian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back,